Selamat datang di Executive Insight. Hari ini ketemu lagi sama saya Citra. Dan hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget mengenai learning and development. Belakangan ini sering banget kita ngedengar di satu sisi, di sisi pencari kerja nih, kita selalu merasa bahwasanya susah banget ya cari kerja gitu kan ya. Tapi di sisi lain, di sisi perusahaan juga mengeluh juga gitu. Susah banget sih cari talent yang punya kompetensi yang sesuai sama kebutuhannya perusahaan gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak matching nih antara employee sama pencari kerjanya gitu kan ya. Nah tapi ada perusahaan yang mempertemukan kedua belah pihak ini, namanya Learning and Development Firm. Hari ini aku seneng banget karena hari ini aku ngundang temen aku sendiri, namanya Firza Daud. Firza Daud saat ini sedang bekerja sebagai CMO di perusahaan Learning and Development, namanya VNV Group. Learning and Development Firm. Selamat datang Firza. Hai, selamat datang juga Citra. Ini seru banget ya. Keren loh. Kantor siapa ini? Makasih loh. Thank you ya udah datang ke Executive Insight. Dengan senang hati dong. Hari ini aku pengen nanya-nanya banyak sekali sama Firza. Siap. Mengenai learning, mengenai development gitu ya. Karena emang masalah kita tuh di Indonesia tuh kita tuh perlu di-develop secara skills. Skillsnya banyak, leadership, communication, presentation, semua skills gitu. Dan betul, Firza adalah ahlinya nih. Jadi amin, hari ini pengen dibilang ahli loh, makin berat loh bebannya. Hari ini pengen nanya-nanya banyak, please share sebanyak mungkin supaya teman-teman tuh bisa tahu ya apa sih yang mereka harus lakukan dalam mendesain karirnya mereka. Thank you for coming sekali lagi. Siap. Oke, aku mau mulai dengan pertanyaan. VNV itu apa sih gitu kan ya? Learning and Development Firm itu apa sih? Cerita dikit dong tentang VNV. Oke, siap. Jadi VNV Group itu sebenarnya memang tadi Citra udah bilang ya, Learning and Development Firm. Basically kalau bahasa simpelnya kita tuh kayak supporting partner untuk corporate yang memang tujuannya membantu meningkatkan kompetensi. Karena kan memang seperti yang tadi Citra udah bilang sih di awal, itu tadi openingnya bagus banget. Saat ini nih banyak banget talenta ataupun soft skills terutama yang masih hilang ataupun bisa dibilang bukan hilang 100%, tapi paling enggak kok kayaknya ada yang perlu ya di-develop lebih baik lagi. Supaya apa? Tadi kan kalau pengen mencapai sebuah goal dan target yang udah di-setting annually, pasti kan butuh boosternya nih, butuh amunisinya. Nah, kami tuh di Learning and Development Firm selalu percaya meskipun di setiap kantor besar ataupun yang small medium enterprise udah punya divisi learning and development sendiri, pasti kan butuh nih insight-insight dari outsider. Terutama tadi orang-orang yang memang 24 jam mendedikasikan waktunya untuk ngelakuin research. Kira-kira saat ini trennya apa sih? Nah, makanya VNV Group sendiri ini memang tujuannya pengen ngebantuin para partner-partner tadi, mitra-mitra kami, supaya mereka gak usah pusing-pusing lagi deh. Sesimpel kayak, Fir, gue tuh masih punya sedikit problem deh. Ada departemen gue yang kadang-kadang kalau maju untuk presentasi masih belibet. They can just give us a call, nanti kita yang bantu untuk melakukan trainingnya. Tapi nanti along the way tiba-tiba dalam perjalanan dia ngasih update lagi. Fir, sebenarnya sekarang komunikasi udah oke, presentasinya udah oke. Cuman kayaknya leadershipnya masih ada yang kurang deh. Tapi di departemen yang ini, dengan senang hati kita juga akan siap untuk memberikan kebutuhan yang mereka butuhkan tadi. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, kalau gitu lanjut nih pertanyaannya. Berarti training-training apa aja yang VNV offer ke partner-partnernya? Nah, cakep. Karena gini, awalnya Cid, sejujurnya karena VNV ini didirikan oleh dua orang yang sangat expert dalam komunikasi. Jadi 5 tahun yang lalu fokusnya cuma di komunikasi. Awalnya juga waktu pertama kali aku on board di VNV Group, mikir. Tunggu. Dua orang ini siapa sih? Mention foundernya ya, aku sampai lupa bilang. Satu namanya Vena Anissa, satu lagi Vivit Kavi. VNV, jadi dari situ. Backgroundnya apa nih? Backgroundnya mereka berdua adalah seorang jurnalis. Terus waktu zaman awal banget pernah jadi penyiar radio, MC, TV host, presenter. Gak cuma di Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri. Kalau pernah dengar Kak Vivit datang dong VOA, ke podcastnya Han Hire. Aduh, siap nanti ya. Tapi tahu VOA kan? Yes. Voice of America. Jadi both of them adalah orang-orang yang udah kerja lebih dari 15 tahun. Oke, di VOA. Sehingga again kiblatnya mereka itu kan benar-benar ngelakuin semacam kayak pembelajaran plus praktek langsung, berkomunikasi dengan ya level-levelnya udah megastar dong. Bener gak?
inaugurasi presidennya bukan lagi Indonesia tapi Amerika Serikat, masuknya ke White House. Ngeliputnya bukan acara-acara yang level lokal tapi udah Academy Award gitu. Yang jadi emang udah internasional banget. Nah, singkat cerita yang tadinya memang fokusnya hanya untuk komunikasi. Dan memang di 3 tahun pertama kami fokusnya lebih ke arah situ. Ternyata tadi dalam perjalanannya irisan komunikasi itu kan juga banyak banget. Contoh kayak yang tadi aku bilang, leadership. Gimana caranya memimpin sebuah tim, mau itu small team or even bigger team, kalau misalkan memang let's say dia udah di posisi eksekutif terutama kan, gimana dia bisa mendelegate sebuah tugas. Nah, yang kayak gini-gini ternyata kami baru sadar, gak cuman komunikasi yang harus di training, tapi tadi mindset leadershipnya juga, ya kan, structure untuk bikin keputusan ataupun design and critical thinking, dan dari situlah kami ngerasa kayak sebenarnya ternyata dalam perjalanannya tadi justru karena kami juga belajar banyak dari klien-klien yang istilahnya udah mau berkolaborasi sama VNV Group, dan kami ngeliat ternyata ada demand loh untuk area ini. Kami mulai deh tuh develop modul-modul baru, lalu mencari orang-orang yang juga punya kompetensi di situ untuk bisa sharing. Jadi kayak Citra deh, kan kamu kan seorang recruiter, iya kan? Yang artinya kan pasti kamu udah tutup mata dong kalau misalnya mesti menentukan sebuah desain karir tadi kamu bilang. Betul. Ya enggak? Itu kan kayak gampang. Tapi kalau gue disuruh ngajarin itu, gue bisa stres. Bener nggak? Jadi mendingan gue kolaborasi aja dong sama dirimu. Betul, yang lebih expert. Lebih expert, ya kan? Dan orang juga tahu nih mana yang istilahnya baru belajar, lalu sok-sok ngajarin. Kadang-kadang kalau orang yang baru tahu, berasa paling tahu dan paling pintar. Padahal justru dia belum tahu apa-apa. Tapi beda dengan orang yang udah expert di bidang itu, dia biasanya akan lebih humble, akan lebih down to earth, bahkan lebih banyak listening, yang akhirnya malah menemukan solusi-solusi baru untuk coba di trainingkan ataupun diajarkan, passing the knowledge ya. Jadi kayak gitu sih kolaborasinya. Oke. Jadi tadi ada critical thinking trainingnya, ada leadership, ada communication, apa lagi? Sales, banyak banget deh pokoknya. Wah. Bahkan yang lagi tren juga ada. Lagi tren tuh apa? Macam-macam, misalnya kayak mulai dari wellness untuk panic attack. Wudi. Loh, kadang-kadang kan namanya juga kerja ya. Aku gak tahu di kantor kamu kan kayaknya nih adem ayem aja karena gak ada orang juga sih ya. Kan diliburin. Disuruh nginep kayaknya ya semuanya ya. Buat podcast. Buat podcast. Tapi kadang-kadang kan kalau misalkan lagi ada pressure tinggi ya kan. Lalu kata juga bosnya KPI-nya mana nih? Nah ya kan. Panik. Awal tahun ya kan. Target. Jadi kadang-kadang kan mereka juga butuh dikasih yang namanya ketenangan batin. Oh iya. Bener gak? Aku butuh itu. Nah ya kan terutama di level eksekutif. Jadi kita juga bisa tuh ngasih mereka tadi banyak kan expert yang memang tahu lah gimana caranya untuk ngelakuin sharing di bidang wellness. Karena kebetulan backgroundnya kan pasti bisa jadi dia psikologi ataupun memang dia udah terjun di dunia itu sekian tahun dan best practice yang udah dia terapkan ternyata ya bisa diaplikasikan juga pada saat passing the knowledge ke pihak yang membutuhkan. Oke. Aku penasaran deh Fir, tapi apa emang benar sebegitunya talent kita di market ini gitu? Maksudnya kenapa tadi sampai Firza bilang demand-nya ternyata ada gitu kan ya? Apakah memang benar perusahaan-perusahaan itu ngeluh gitu kan ya? Oh ini talent gua tuh perlu banyak banget skill yang mereka nggak punya dan harus di-develop gitu. Atau sebenarnya kayak gimana sih kan? Apakah nggak cukup gitu ya kan? Anak-anak pergi ke sekolah, habis gitu ke university gitu kan? Emang ini semua nggak cukup ya? Harus ada tambahan training ini atau how is our market sih sebenarnya in terms of talent? Ini menarik nih, pertanyaannya datang dari seorang recruiter yang pasti juga udah punya insight ya. Tapi gue lagi dipancing loh. Luar biasa, katanya kita teman tapi ternyata kamu sengaja menjebak aku dengan pertanyaan berat. Tapi gak apa-apa, dari insight aku aja kan, ya. Kalau aku kan dari rekrutmen ya, jadi kayak permasalahan kita ketika menemukan talent itu adalah pasti selalu di surface-nya gitu. Karena recruiter itu biasanya kita melakukan research, kita sourcing, kita interview gitu. Cuma background check aja lah ya. Di interview itu kan kalau misalnya hiring itu segini gitu kan ya, interview itu cuma sampai segini penggaliannya gitu kan ya. Jadi hanya 20% dari semua proses sampai akhirnya perusahaan bisa mengenali this is a good talent atau tidak gitu kan ya. Nah berarti kan setelah rekrutmen ada lu nih tahap gitu kan berikutnya. ya. Yang akhirnya menyadari atau mengetahui ini ternyata perlu di-develop lebih baik nih gitu. Yang tadi kita pikir communication skills-nya bagus ternyata masih perlu dipoles gitu kan ya. Nah tapi dari insight
pengalamannya Firza, apa Ya. emang sebegitunya atau sebenarnya gimana sih? Bisa dibilang Atau diada-adain aja sama perusahaan apa gimana sih? kalau diada-adain enggak ya, yang pasti enggak. Tapi memang bisa dibilang gini, ini adalah keluhan rata-rata ya dan dari semua sektor industri. Karena our client itu juga lumayan banyak range-nya, Cit. Mau itu dari FMCG ada, dari oil and gas industry ada, dari fintech ada, ya kan? Yang artinya kan dengan beragam macam lintas industri ini, tapi kembali lagi ke soft skills demand yang memang kayak tadi deh kamu mention komunikasi. Kayaknya buat sebagian orang kita sekolah udah ngomong, kuliah kita juga ngomong. Ya kali kerja kita mesti ngomong lagi. Dan Di gak bisa training, ngomong misalnya. emang kita nggak bisa ngomong. Sayangnya tadi kembali lagi, saya percaya kalau Citra sebagai seorang coach di desain karir, pastikan dalam merekrut ataupun menaruh orang-orang di top level management harus bisa punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Itu kunci utama bukan? Harus dong. Karena gimana? Cara interviewnya? Nah, gimana caranya dia bisa menjelaskan dan menjabarkan apa yang ada di isi otaknya dia. Tapi tadi tanpa dia harus memberikan informasi yang jelas ataupun terlihatnya seakan-akan kayak lagi mengarahkan atau ngelit supaya si timnya dia atau subordinate-nya dia mau bekerja untuk bersama-sama achieving the target dan goals. Kuncinya adalah di komunikasi tadi kan. Makanya tadi kalau kembali lagi ditanya, emang ada ya orang-orang yang bermasalah mau di level junior bahkan sampai level senior? Itu masih ada loh, jujur-jujur aja ya. Orangnya kalau disuruh maju untuk presentasi gagap, ya kan? Atau kalau enggak, aduh gue nggak bisa nih kalau disuruh maju, gue bikin decknya deh, siap untuk masukin semua data yang dibutuhkan. Ujungnya kan lo tetap harus present, bener nggak? So either itu lo akan present untuk small group ataupun town hall meeting, yang tadi gue bilang. Akhirnya dari para rekrutmen ataupun HR, learning and development nih orang-orang yang berkecimpung di situ ngelihat kayak Mas Firza ini kita emang punya problem nih departemen ini ternyata setiap kali ngasih report itu tuh PR-nya adalah di masalah delivery message-nya. Bisa nggak dibantu di develop supaya mereka udah bagus loh dalam create ininya, mereka tahu tuh problemnya apa, cuman begitu nyampe ke meeting untuk present berantakan. Nah disitulah makanya tadi aku bilang kalau dilihat kayaknya nggak mungkin, cuman kok ternyata it happen di semua industri. Nah ini insight dari dalam deh gitu ya. Yes. Karena kan kalau di luaran pasti udah nggak tahu nih gitu kan. Sebenarnya orang yang datang ke VNV, ya itu lebih banyak perusahaan atau personal. Kalau perusahaan berarti kacau ya negara kita. Buka dikit ya. Ya. Dari B2B perusahaan. Perusahaan ya. Berarti self kemauan kita secara pribadi untuk improving our skills tuh zero menurut lo? Let's be fair, Cit. Kamu kan owner. Kalau misalkan kamu suruh tim kamu untuk training tapi dia harus bayar sendiri, mau nggak? Kebanyakan nggak mau. Pasti bahkan gak? Nih ya, curhat dikit ya. Udah dikasih training nggak mau datang. Nah, atau waktu datang nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak ngapa-ngapain, nggak nyatet, for the sake of keluar kantor doang. Betul. Iya kan? Dan ini sebenarnya adalah challenge ya kalau boleh jujur. Ini kayak gimana VNV menghadapinya? Nah ini yang tadi aku bilang, serunya kalau kita selalu bilang gini ke partner ya yang memang akan kolaborasi sama kami, kita bilang ya memang mungkin kayak orang tua kali ya, hubungan anak sama orang tua itu sama kayak employee dengan employer. Dimana kadang-kadang kan karyawan itu kalau yang ngomong bos melulu, internal melulu tuh kayaknya yang iya pak, iya lu setiap hari juga ngomong kayak gitu, iya deh bu, iya paham, siap, noted, ya kan. Tapi coba deh kalau tiba-tiba nih kalau dalam sebuah hubungan keluarga datang omnya atau tantenya, sosok-sosok yang kayaknya cheerful, seru gitu kan, ngasih tahu hal yang ngomongnya halnya sama sebenarnya, tapi dikemas dengan packaging yang berbeda, yang lebih interaktif, ya kan, yang lebih relate. Jadi nggak cuma ngomongin study case, tapi ada kemasannya, ada moral message yang sebenarnya tuh kita selipin pelan-pelan. Itulah tugas VNV, mengemas sebuah kemasan supaya packaging trainingnya tuh nggak kesannya sama aja. Ada report ini gak sih Vers, kayak misalnya setelah ikutan training mereka beneran ada improvement nih in terms of their leadership skills misalnya tuh ada trackingnya? Pasti, kenapa? Karena kami juga setiap kali selesai dari training kami kan punya namanya feedback form nih Cit. Tujuannya untuk ngecek dulu dan nge-track sebenarnya. Feedback formnya pun ada dua, satu dari sisi peserta yang mereka ikutan berpartisipasi, lalu yang kedua dari sisi user.
Kalau dari partisipan kan pasti kan biasanya kan untuk kita tahu gimana pendapat lo dapetin ilmunya enggak, apa yang akhirnya lo rasa jadi lebih tahu dan bisa diaplikasikan di your next career movement and everything gitu kan. Lebih ke personalnya dia deh. Oke. Insight. Ini kayak aku nanya supaya aku tahu gitu ya. Iya Nanti dong. nextnya Han Hire pakai enggak gitu ya. Bukannya kita udah pernah ya waktu itu? Udah sekali. 2 tahun lalu kan? Communication. Iya. Itu Jadi tuh yang aku makanya ngerasa kok anak-anak gue nih ikut tapi kok nggak dengerin ya. Curhat. Oke. jangan Oke. curhat dong. Anyway, aku juga pengen tahu Za, gimana sih lu bisa, kan gue temenan sama lu lumayan lama gitu Yes. kan ya. Jadi kita dulu kerja di sales company nih. Ya. Terus gimana caranya karirnya bisa nangkring di training gitu kan. Jadi CMO pula gimana? Congratulations loh. Ya terima kasih loh Bu. Cuman saya apalah dibandingkan awak ya yang kayaknya udah owner gitu loh. Aduh, lu gak tahu sih owner tuh gimana. Kalau Ibu gimana ceritanya? Oh salah ya, mestinya Iya, saya yang saya di-interview ya. hostnya. Oke, balik ke pertanyaan tadi ya. Sebenarnya mungkin satu sih. Tadi kan karena Citra udah mention juga nih. Kita dulu kerja bareng ya di satu sales agency. Dan memang waktu itu bisa dibilang sebagai istilahnya apa sih waktu itu gue branch manager ya. Itu salah satu job desk-nya kan adalah ngelakuin daily training ya kan. Bahkan setiap ada anak baru datang harus ngelakuin onboarding session. Aku yakin sama lah kayak teman-teman yang juga udah pada ngelakuin di tempatnya masing-masing. Nah dari situ sebenarnya mungkin jiwa istilahnya apa ya, berbagi saya muncul. Kenapa? Karena ngelihat orang yang di training ataupun di develop akhirnya jadi bisa. Bahkan jadi jago. Minimal jadi lebih pede gitu kan. Yang tadinya malu-malu sekarang lebih berani, itu udah sebuah kebanggaan tersendiri yang menurut aku priceless. Nah dari situlah akhirnya singkat cerita aku bertemulah dengan si Vena dan Vivi tadi nih 5 tahun lalu. Padahal pada era itu aku juga masih bekerja di salah satu UN agency. Oke, yang kerjanya adalah nyetop-nyetopin orang untuk ngajakin orang ini berbuat kebaikan. Tapi ternyata potensi ini dilihat oleh 2 partnerku, si Vivit dan Vena tadi, bahwa kayak gini deh, elu aja jualin sebuah paket donasi bisa. Masa sih kalau kita kasih lo challenge ataupun kesempatan untuk coba dong jualin training, pasti kan orang akan ngerasa gue bayar gue dapet ilmu. Harusnya lo lebih bisa dong. And at that time gue cuma mikir gini, make sense ya. Ya udah deh kenapa enggak gitu. Sampai akhirnya tadi yang aku bilang, awalnya masih berpikir siapa sih yang mau training pakai 2 perempuan. Biasanya kan orang kan cuma menganggap trainer itu harusnya laki-laki. Emang iya ya? Katanya. Oh gitu. Dan waktu itu challenge gue begitu. Karena waktu pertama kali terjun yang gue jual adalah mereka berdua as a trainer. Tapi tadi dalam perjalanannya karena akhirnya mungkin kita juga saling berkolaborasi dan mendevelop terus ya kan, terima feedback, saran, kritik nggak cuma dari antar kita tapi juga tadi masukan-masukan dari previous client yang menggunakan kami. Alhamdulillah dari situ akhirnya ternyata ya aku ngelihat oh iya ternyata prospeknya ataupun potensi untuk ngegarap market training ini gede. Karena kayak tadi Citra bilang kan istilahnya perusahaan nih abis ngerekrut biasanya kan mereka akan ngerasa what's next untuk mendevelop orang-orang di dalamnya. Salah satu kunci adalah training, ya kan? Ada yang pernah datang sama saya dan bilang gini, kalau gue udah training orang ini, Fir, nggak taunya dia kabur ataupun di hijack ke perusahaan lain, rugi dong gue. Ya gimana tuh jawabannya? Jawaban gue simple. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau lo kagak kasih dia training, ya kan? Dia bakal jadi beban nggak buat perusahaan lo? Karena dia sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuman beruntung aja kayak yang tadi Citra bilang. Surface 20% dia lolos. Padahal sebenarnya dalam perjalanan keseharian dia tidak memberikan kontribusi yang maksimal. Coba kalau misalnya dibantu dengan peningkatan kompetensi. Dilihat apa sih yang kurang, apa yang perlu dijadikan perbaikan ataupun room for improvement. Mungkin dari yang tadi kelar 20% bisa naik jadi 50%. 50% bisa naik jadi 70%. Dari situ naiklah ke karir ladder berikutnya, bener nggak? Betul. Dapetin promotion. Sampai akhirnya ya siapa yang nyangka kan jadi CMO. Ya, tapi harusnya nggak mesti dari perusahaan pun boleh-boleh aja ya kita mau self improvement. Oke, aku juga pengen nanya, challenge-nya Firza sebagai CMO di VNV itu kayak apa sih? Sebenarnya sih kalau dibilang challenge-nya lebih kepada kayak sekarang kan ternyata makin kesini tuh juga makin banyak learning and development firm lainnya. Sehingga biasanya orang-orang itu kan ujung-ujungnya cuma nanya, apa sih yang spesial dari kalian gitu. Kalau kita mau ngomongin modul, beberapa modul memang ada yang juga mirip-mirip. Apalagi kalau tadi kita cuma base di komunikasi.
Makanya kami selalu berusaha untuk mendevelop sebuah modul. Kira-kira apa sih ini yang lagi tren? Contoh, dulu tuh di awal-awal kita masih berdiri banget, ternyata kenapa kita menemukan ada modul namanya data storytelling, kalau Citra pernah dengar, itu kan lumayan happening tuh di Silicon Valley. Karena kan big data itu biasanya kalau harus di-present dalam sebuah istilahnya apa ya, meeting singkat ke manajemen, kadang-kadang kan orang kan main ceplok-ceplokin aja semua data dimasukin, ya enggak? Tapi ternyata bukan masalah tentang masukin dan campurin semua data ke situ. Justru gimana caranya kita mengkurasi, memfilter, lalu showing off mana data yang perlu di-highlight dan narasi dalam menyampaikan itu. Okay. Makanya tadi aku bilang, mendevelop sebuah modul adalah challenge baru untuk kita tahu trennya apa. Kayak sekarang deh, AI. Kayaknya semua orang juga kadang-kadang bikin kursus gimana prompting AI yang baik dan benar. Mau itu individual, kayak tadi kamu bilang, jual ketengan ke publik, ataupun ke corporate. Nah kalau kita nggak catch up dengan yang lagi trending kayak begitu, selesai sih kalau menurut aku. Gue suka banget deh kata ketengan tuh, kayaknya umur kita doang yang tahu deh. Begitulah. Oke, pertanyaan gue berikutnya ini berhubungan dengan leadership fair. Siap. Gitu ya. Jadi di leadership sebagai leader, lo kan CMO di VNV gitu kan ya. Tapi lo have other business gitu kan ya, kayak lo adalah co-foundernya Yobantu gitu kan ya. Dan lo juga co-foundernya Bestari Festival bareng juga. Bukan kita? Oh iya ya. Iya. Nah, gue pengen tahu gitu kan ya, challenge lu ketika hiring tim tuh kayak apa? Kalau tadi kan ngomongin di training tuh banyak challenge-nya buat si B2B gitu kan ya, pada akhirnya dia tahu ini kompetensinya perlu diimprove dan lain-lain gitu kan ya. Kalau lu sebagai si usernya gitu kan ya, waktu lu hiring orang tuh challenge lu seperti apa? Dan mungkin gue pengen tahu juga waktu lu interview kandidat, what do you actually expect sih di dalam interview itu dari seorang kandidat gitu? Oke, ini menarik dan ini bukan berarti peres ya Cit. Oke. Gara-gara gue diundang di podcastnya eksekutif, apa namanya tadi? Executive Insight. Executive Insight-nya Han Hire, cuman kita kan dulu kerja bareng ya. Iya. Di sales agency itu, which kamu juga as recruiternya, bener nggak? Jadi momen-momen dulu pertama kali belajar dunia interview sekitar 2000 berapa tuh kita? 2006, 10. 2007? Gue 2010. Tuh kan 2010 ya? Berarti gue lebih tua kan? Ya itu berapa belas tahun yang lalu, oh my god. But anyway, kembali lagi tadi, justru menjadi sebuah momen pembelajaran yang sangat terpatri. Kenapa? Karena gini, menurut gue apa sih yang bikin orang mau on board dalam sebuah perusahaan adalah genuine dari sosok yang menginterview. Jadi no hidden agenda. Kenapa? Karena banyak orang yang kadang-kadang kan ngerasa kayak gue pengen masuk ke perusahaan ini gara-gara katanya begini, katanya begitu. Lalu mereka datang dong ikutin prosesnya. Berharap pas interview itu juga mendapatkan kesan-kesan itu. Tapi kalau ternyata ujungnya pas lagi sesi interview agak-agak sedikit tidak ada unsur genuine tadi, kita ibaratnya ada pertanyaan, kita bilang oh nanti aja itu nanti. Nggak berusaha memberikan jawaban, itu akan bikin orang tersebut jadi kayak nggak jadi deh. Paham kan? Aku lanjutin berarti dari situ berarti aku penasaran apa yang membuat kamu ilfeel ketika menginterview kandidat. Wah menarik. Kalau aku bakal ilfeel sama kandidat pada saat aku tanya apa yang kamu tahu tentang misalnya perusahaan aku VNV. Terus dia cuman singkat aja, nggak berusaha untuk menjual dirinya, nggak berusaha nunjukin kalau dia emang udah do the research. Itu aja dulu minimal. Lo gak harus tahu banyak sebenarnya. Gak perlu tahu sampai kapan didirikan, lalu siapa notarisnya, enggak ya. Gak sampai sedetail itu. Malah serem kalau dia tahu. Ya kan? Tapi yang gue pengen lihat justru kayak lo lagi ada kesempatan nih ketemu sama gue, which lo kan pengen on board. Tapi masa pas gue tanya, apa yang kamu tahu tentang VNV Group misal. Terus dia cuma nanya, oh aku taunya ini kayak vendor buat training kan kak. That's it. Gitu kayak yang halo. Nah ini tadi gue bilang, gue tuh lagi pengen ngelihat lu itu menjual diri lo ke gue supaya kayak lo kira-kira cocok gak ya kalau kerja bareng sama gue. Karena kalau lo ngomongnya juga simple-simple aja, gak berusaha untuk kembali lagi menjual. Bukan berarti lo harus lebay, enggak. Don't get me wrong, aku juga paling sebel sama orang yang lebay dan aku percaya Citra juga tahu lah. Ini kayaknya cuma bluffing. Bener gak? Kalau lagi interview. Cuma makanya tadi setidaknya juga jangan terlalu simple. Aku paling ilfil sama orang yang kalau ditanya
Jawabnya simple. Oke. Jadi perusahaan tuh basically expecting kalau misalnya terutama lu nih ya Firza ya, ketika ada interview ya paling enggak lu effort lah research tentang company-nya Wajib. dan tell the user about the company gitu kan ya. Yes. Pertanyaan terakhir gue nih, kasih dong sharing dong tips ya ke teman-teman yang lagi dengerin gitu kan, dalam mendesain karir mereka supaya mereka ada di tahapan, ada di level dimana lu berada sekarang sebagai CMO tuh kayak gimana sih gitu kan, apa what actually you are doing selama perjalanan karir ini, dan menurut lo satu kata yang paling harus dilakukan oleh setiap orang dalam mencapai cita-citanya tuh apa? Satu kata doang lagi ya? Enggak, boleh lu jelasin tapi ada satu kata lagi yang Oke. Berarti tadi kembali lagi ya, kalau desain karir sebenarnya kan banyak ya orang yang kadang-kadang ngerasa dulu gue kuliah apa, kenapa gue sekarang kerja apa. Betul. Jangan sedih, Anda tidak sendirian. Saya dulu kuliah hukum. Aku juga digital media. Iya kan? Tapi ternyata kerjanya gak ada hukum-hukumnya sama sekali. Bener nggak? Terus udah gitu kembali lagi, misalnya kita ngerasa kerjaan ini bener gak ya buat kita. Ada momen-momen kayak gitu, it's okay, dinikmatin aja dulu. Tapi sama tadi yang paling penting adalah coba deh explore apa hal yang memang lo tahu gue sebenarnya suka banget ngulik hal ini nih. Karena kalau kata bahasa kerennya kan passion ya istilahnya ya. Kayak gue sendiri emang passionnya tuh seneng banget ketemu sama orang, ngobrol sama orang without hidden agenda ya. Karena emang mungkin balik lagi, tipikal gue adalah tipikal orang yang senang untuk bertukar ilmu, bertukar pikiran dari ngobrol-ngobrol singkat aja. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya, apa sih yang bisa membuat seorang Firza sampai di level ini? Ya boleh percaya boleh enggak ya tadi. Hanya gara-gara ya satu kata networking kan berarti kan. Gue kenal sama si A, tiba-tiba dia ngajakin ketemuan. Hayu, gue iya-iyain. Nanti gue kenalan sama si B. Gue coba ajak dia nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Cuma nanti lain kali gue coba ajak lagi aja. Karena nggak pernah tahu kapan momen untuk bisa ketemu itu dan diskusi apa yang akan terjadi. Lah, gak usah jauh-jauh. Tahun lalu kan kita ketemuan bertiga. Cuman ngopi doang ya? Cuman ngopi doang. Sekarang kita jadi bikin Bestari Festival. Betul. Bener nggak? Menghasilkan cuan. Ada nggak cita-cita kita dulu 17 tahun yang lalu bahwa kita kayak mesti bikin bisnis bareng? Nggak ada kan? Oke, cool. Jadi thank you Firza. Jadi kuncinya adalah networking. Networking ya. aja. Jangan malas-malas bernetworking. Jangan Thank you, males. terima kasih Firza sudah datang Sama-sama. ke Executives Insight. Mudah-mudahan sharingnya hari ini berguna buat teman-teman yang mendengarkan di sana. Dan thank you teman-teman. Sampai ketemu di Executive Insight berikutnya. Bye.